Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih untuk yang sudah hadir pada sesi kali ini. Jadi kali ini saya akan menyampaikan kepada Anda materi tentang penanganan stunting yang mana tentang stunting ini merupakan salah satu masalah kesehatan yang masih uh, dirasakan oleh negara kita atau di pemerintah masyarakat Indonesia. Jadi kenapa stunting gitu ya? Jadi uh, di Indonesia itu masih banyak menghadapi banyak permasalahan. Ya, kalau kita kemarin belajar tentang permasalahan tentang penyakit menular tidak menular, nah sekarang kita mencoba melihat bagaimana sisi lain dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh Indonesia, yaitu terkait dengan permasalahan gizi. Indonesia masih menghadapi permasalahan gizi yang berdampak serius terhadap kualitas sumber daya manusia. Ya, jadi saya ingin membuka wawasan Anda terlebih dahulu. Kenapa kok kita belajar tentang stunting? Nanti stunting itu apa? Saya akan jelaskan di materi ini. Jadi stunting itu secara garis besar adalah seseorang yang seorang individu yang memang dia mengalami gangguan nutrisi, gangguan terkait dengan status gizinya, gitu. Nah, salah satu masalah kekurangan gizi yang masih cukup tinggi di Indonesia, ya, di sini adalah stunting tadi atau masalah pendek. Jadi seorang individu yang dia tumbuh tidak sesuai dengan usianya, jadi dia tumbuh pendek, ya. Selain itu juga ada permasalahan gizi yaitu kurus atau kita biasa sebut dengan wasting pada kelompok-kelompok balita, dan juga masih ada masalah-masalah anemia, masalah kurang energi kronis pada ibu hamil, itu juga masih menjadi masalah di Indonesia. Tetapi kenapa stunting itu penting? Ya, karena memang stunting di sini juga menjadi salah satu masalah yang sangat berdampak serius terhadap kualitas sumber daya. Oke, stunting dapat terjadi, ya. Stunting ini sebenarnya dapat terjadi sebagai akibat kekurangan gizi, terutama pada saat 1000 hari pertama kehidupan atau 1000 HPK. Nah, stunting ini menjadi salah satu permasalahan yang masih dirasakan sebagai beban ganda permasalahan gizi di Indonesia. Kenapa kok beban ganda? Karena ya, Indonesia tidak hanya mengalami permasalahan kekurangan gizi, tetapi juga ada mengalami permasalahan yang kelebihan gizi. Kalau Anda pernah mendengar istilah obesitas, kemudian mendengar istilah kelebihan berat badan seperti itu juga menjadi salah satu permasalahan gizi. Nah, seseorang terganggu status nutrisinya atau mengalami kekurangan gizi atau mengalami gangguan gizi, itu artinya adalah dia bisa kurang atau dia bisa mengalami kelebihan gizi. Nah, ini adalah gambaran tentang bagaimana beban ganda permasalahan gizi di Indonesia itu masih banyak terjadi. Contoh nih, sebanyak 159 juta anak stunting di seluruh dunia dan ada 9 juta yang tinggal di Indonesia. Selain stunting, itu juga ada tadi saya bilang ada wasting, balita kurus, balita gemuk, overweight gitu ya, bahkan sampai ke obesitas. Ada anemia, ada kek, itu juga menjadi satu permasalahan yang masih dihadapi oleh Indonesia. Nah, stunting tadi kaitannya adalah memang lebih cenderung ke kekurangan gizi seperti itu. Nah, besaran masalah kekurangan gizi di Indonesia di sini ya, memang kecenderungannya adalah balita di Indonesia memiliki tinggi badan yang tidak sesuai dengan usianya atau dia pendek. Gitu. Pendeknya kenapa? Apa yang menyebabkan dia tumbuh pendek? Karena memang terjadi kekurangan gizi, terutama pada saat 1000 HPK. 1000 hari pertama kehidupan itu adalah dimulai pada saat kehamilan. Jadi pada saat ibu dikonfirmasi positif hamil sampai anak itu berusia 2 tahun atau 24 bulan. Ya, 1000 HPK atau 1000 hari pertama kehidupan. Jadi kan kalau ibu hamil itu 9 bulan 10 hari ditambah 24 bulan pada saat dia usia
balita. Nah, pemenuhan gizi dalam pelayanan kesehatan ibu hamil perlu mendapat perhatian khusus untuk mencegah terjadinya stunting ini tadi. Jadi, stunting sangat akan berpengaruh terhadap tingkat kecerdasan anak dan status kesehatan pada saat dia dewasa. Akibatnya kekurangan gizi pada 1000 HPK ini tentunya sifatnya jauh lebih permanen, jauh lebih tetap dan mungkin bisa kita sebut bersifat permanen dan akan sulit untuk diperbaiki. Makanya penanggulangan stunting tetap menjadi tanggung jawab semua pihak ya. Semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat. Tidak hanya pemerintah saja tetapi juga setiap keluarga di Indonesia gitu. Karena stunting di dalam jangka panjang berdampak buruk tidak hanya terhadap tumbuh kembang anak tetapi juga terhadap perkembangan emosi yang berakibat pada kerugian ekonomi dan bisa sampai ke tahap-tahap selanjutnya. Seperti itu. Kita berusaha dengan adanya masalah stunting harus ada kebijakan-kebijakan atau strategi-strategi khusus yang diinisiasi oleh pemerintah supaya apa? Supaya mencegah atau menghentikan ya, justru menghentikan stop generasi balita pendek di Indonesia. Sehingga nanti harapannya dengan banyak inovasi atau terobosan-terobosan yang dilakukan oleh pemerintah tadi bisa mencegah kejadian stunting itu. Nah, di sini memang gambarannya adalah masalah stunting di Indonesia itu masih cukup tinggi. Angka 37,2% ini cukup tinggi ya. Jadi memang ini kalau skala nasional itu tinggi sekali. Next, bagaimana penyebab atau dampaknya ya? Dampak dari stunting itu sendiri ya. Tentunya tadi penyebabnya seperti saya sudah bilang bahwa memang terjadi kekurangan nutrisi pada utamanya adalah saat 1000 hari pertama kehidupan. Pada saat ibu hamil ya juga bisa ditemukan terbatasnya layanan kesehatan termasuk pemeriksaan antenatal care atau biasa disebut adalah pemeriksaan ibu selama kehamilan ya. Dan juga pada saat ibu hamil itu sendiri mengalami gangguan gizi. Nah, dampaknya apa kalau pada saat kehamilan itu mengalami gangguan gizi? Pertama, kita lihat jangka pendeknya. Perkembangan otak juga otak janin atau otak anak tidak optimal. Banyak nutrisi-nutrisi yang harus dipenuhi supaya otak itu berkembang dengan baik. Kalau ini tidak dipenuhi, maka anak ini beresiko ya tadi memiliki kualitas sumber daya manusia yang rendah. Jangka panjangnya adalah menurunnya kemampuan kognitif dan pendidikan, sehingga nanti dia kecerdasannya kurang, setelah dia kecerdasan kurang, kualitas pendidikannya juga tidak maksimal, sehingga nanti pada saat dia besar gitu ya, kesempatan untuk meraih kesuksesan ekonomi juga itu menjadi dampak. Kemudian di jangka pendek untuk pertumbuhan fisik tidak optimal, artinya bayi ini berkembangnya tidak seharusnya gitu loh. Umpamanya pada saat ibu hamil itu dia harus melahirkan bayi ini paling tidak berat badannya adalah 2.500 gram. Itu berat badan bayi normal ya untuk lahir. Tetapi karena terjadi gangguan gizi ya pertumbuhannya secara fisik tidak optimal, bisa jadi berat badannya tidak sampai 2.500 gram pada saat dia sudah waktunya masuk persalinan. Ini menjadi salah satu penyebab ya. Kalau istilah di kesehatan adalah BBLR, berat badan lahir rendah gitu ya. Sehingga dampak ke jangka panjangnya adalah dia nanti bisa tumbuh pendek. Kemudian selain itu di jangka pendek untuk perkembangan organ metabolik itu juga tidak optimal terkait jantung, kemudian organ-organ vital yang lain. Nah, nanti jangka panjangnya, kalau organ itu tidak berfungsi atau tidak terbentuk secara optimal, ada risiko hipertensi, diabetes, obesitas, penyakit jantung, stroke, dan sebagainya. Dan ini akan sangat jelas sekali menurunkan kualitas kesehatan di penduduk kita gitu di masyarakat Indonesia gitu. Jadi hampir 5,2 juta perempuan di Indonesia itu rata-rata yang memang
apa namanya, katakanlah dia hamil, dari mereka rata-rata bayi yang lahir setiap tahun gitu ya, itu ada 3 dari 10 balita di Indonesia mengalami stunting atau memiliki tinggi badan lebih rendah dari standar usianya. Ini tadi memang ada penyebab dan bagaimana dampaknya yang saya jelaskan barusan ya. Yang sering terjadi, anak mengalami stunting itu tidak terlalu kentara secara fisik. Anak yang atau balita stunting umumnya terlihat normal dan sehat. Namun, jika ditelisik lebih jauh, ada aspek-aspek lain yang justru menjadi persoalan. Jadi tidak hanya masalah kognitif dan fisik ya, kadang-kadang anak yang mengalami stunting itu cenderung ini memiliki sistem metabolisme tubuh yang tidak optimal. Misalnya nih, misal kalau anak lain bisa tumbuh ke atas, dia justru tumbuhnya ke samping. Ini kemudian dampaknya adalah dia berisiko terhadap penyakit-penyakit menular di Indonesia ya, penyakit tidak menular, sorry, penyakit tidak menular di Indonesia seperti diabetes atau obesitas. Ini menjadi efek jangka panjang. Nah, tidak hanya itu, suatu saat balita yang mengalami stunting akan tumbuh menjadi manusia dewasa dan bekerja. Sayangnya, faktor stunting yang dialami oleh anak ini sejak kecil gitu ya, ini menjadi salah satu faktor penyebab untuk mereka sulit mendapatkan pekerjaan karena keterbatasan dan kemampuan yang dia miliki. Itu yang menjadi dampak gitu ya, dampak dampak yang memang harus kita sadari. Oke. Secara nasional, status gizi balita berdasarkan hasil pemantauan status gizi gitu ya, memang terlihat cukup signifikan gitu. Masalah gizi kurang ya dan pendek itu lebih tinggi pada kelompok balita usia 0 sampai 59 bulan. Akan tetapi masalah kurus itu lebih tinggi pada kelompok balita atau anak dengan usia 0 sampai 23 bulan, bawah 2 tahun ya. Dan masalah gemuk itu kadang lebih cenderung mempunyai besaran yang sama pada di kedua kelompok. Nah, ini menunjukkan bahwa memang adanya beban ganda masalah kesehatan tadi atau khusus pada permasalahan gizi di Indonesia. Nah, pemerintah memiliki komitmen dalam upaya percepatan penanganan perbaikan gizi ini, di mana dinyatakan dalam atau melalui Perpres nomor 42 tahun 2013. Ya, hal ini dituangkan dalam sebuah gerakan, ya kalau bisa saya jelaskan sampaikan adalah istilahnya adalah gerakan nasional percepatan perbaikan gizi yang merupakan upaya bersama antara pemerintah dan masyarakat melalui penggalangan partisipasi dan kepedulian pemangku kebijakan. Nah, seperti itu yang mana harapannya semua kegiatan itu dapat terencana dan terkoordinasi di mana percepatan perbaikan gizi masyarakat tadi dengan prioritas pada 1000 hari pertama kehidupan. Ya, melalui penetapan strategi utama tadi, ya tujuannya memang harapannya utama adalah menjadikan perbaikan gizi sebagai arus utama pembangunan sumber daya manusia, peningkatan kapasitas, kemudian kompetensi sumber daya manusia, baik di semua sektor, ya, baik pemerintah maupun swasta. Nah, selanjutnya kita lihat ke dampak stunting itu sendiri. Jadi secara dampak stunting itu bisa berdampak pada faktor aspek kesehatan dan aspek ekonomi. Nah, dalam aspek kesehatan ya, karena tadi terganggunya masalah kekurangan gizi pada saat 1000 hari pertama kehidupan, dampak yang terjadi adalah gangguan perkembangan otak anak yang mengalami stunting. Ya, di sini kita melihat bahwa memang kondisi otak anak yang dengan gangguan stunting, dengan anak stunting dengan anak yang sehat cukup signifikan. Ya, volume otaknya lebih padat pada anak yang sehat. Hal ini akan memunculkan dampak-dampak bahwa gagal tubuh menjadi salah satu dampak yang sangat mudah terjadi, ya, berat lahirnya rendah, kecil, pendek ataupun kurus. Kemudian dengan adanya perkembangan otak yang
kurang optimal, hambatan perkembangan kognitif dan motorik juga terganggu. Gangguan metabolik pada saat dewasa menyebabkan risiko penyakit tidak menular, seperti yang saya sebutkan tadi ada diabetes, stroke, gitu ya, obesitas dan sebagainya. Lalu bagaimana faktor dampak ke aspek ekonomi? Jadi, potensi kerugian ekonomi setiap tahunnya ini adalah lebih dari 2-3% GDP. Jika PDB Indonesia itu 10.000 triliun atau kalau dengan stunting di sini potensi kerugiannya hingga sampai 200 sampai 300 triliun. Nah, dalam dampak ekonomi anak dengan atau SDM dengan kondisi sehat, potensi keuntungan ekonominya dari investasi di sini mungkin akan lebih baik, lebih sehat, dan dia akan berdampak positif terhadap pemenuhan kebutuhan yang dia harus lakukan. Nah, di sini yang perlu Anda ketahui bahwa 1000 HPK menjadi kunci penanggulangan stunting. Ya, penanggulangan stunting dilakukan melalui upaya pencegahan dan penanganan. Nanti kita lebih jelaskan lagi tentang 1000 HPK tadi ya. Sekarang kita ke bagaimana upaya pemerintah gitu ya. Upaya pemerintah tadi saya bilang bahwa ada gerakan 1000 HPK menjadi gerakan nasional penanganan gizi. Oke. Kemudian setelah itu percepatan Bernas, percepatan perbaikan gizi yang saya sampaikan tadi di Perpres nomor 42 tahun 2013. Lanjut pada 2017 adalah tentang kebijakan strategis pangan dan gizi. Sekarang kita masuk pada percepatan perbaikan gizi yang memang banyak sekali intervensi-intervensi yang dilakukan oleh pemerintah dengan berkolaborasi dengan semua pihak. Nah, komitmen nasional dan global dalam percepatan gizi di sini tertuang dalam rencana pembangunan jangka panjang ya RPJMN 2015 sampai 2019 pada saat itu, di mana rencana ini menengah dulu bukan panjang ya. Rencana pembangunan jangka menengah waktu itu 2015 sampai 2019 ini masih ada upaya perbaikan. Kemudian upaya ini tentunya disepakati secara nasional dan secara global. Dulu MDGs ya juga masuk kriteria pada penanganan stunting karena MDGs itu tidak berhasil atau dikatakan belum berhasil, maka pencapaian komitmen nasional dan global di sini dituangkan dalam Sustainable Development Goals yang diharapkan bisa dicapai di tahun 2030 dengan target percepatan perbaikan gizi. Oke. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana konsep penanggulangan stunting. Jadi, stunting itu bisa dicegah dan ditanggulangi sebenarnya. Pencegahannya adalah dengan tadi concern ke 1000 HPK yang menjadi kunci utama. Kenapa kok menjadi kunci utama? Pencegahan ini pada masa 1000 HPK di sini ya tentunya banyak sekali yang bisa kita lakukan. Penanggulangan stunting dilakukan melalui upaya pencegahan dan penanganan, di mana pencegahan dilakukan dengan memastikan kesehatan yang baik dan gizi yang cukup pada masa ini, masa 1000 hari pertama kehidupan, di mana disertai upaya pencegahan penyakit melalui imunisasi dan pola hidup yang bersih. Nah, sedangkan penanganan pada anak yang sudah stunting itu dilakukan dengan stimulasi pengasuhan dan pendidikan yang berkelanjutan. Ya, jadi pada saat 1000 HPK dilakukan segala upaya yang bisa dilakukan, yaitu pencegahan penyakit melalui imunisasi dan pola hidup bersih. Ya, nah pada saat mungkin anak itu sudah teridentifikasi stunting, dilakukannya adalah stimulasi pengasuhan dan pendidikan yang berkelanjutan. Nah, di dalam langkah utama perbaikan di sini adalah mengarah ke perubahan perilaku, di mana harapannya dapat mengedukasi perbaikan pola pemberian makan, dimulai dari sebelum seorang wanita ini, seorang wanita menjadi ibu, kemudian saat dia hamil, memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan pada bayinya, dan pemberian makanan bergizi seimbang, terutama bagi anak usia 2 tahun. Nah, kita mungkin harus yang kita pahami bahwa bayi yang dilahirkan tentunya
agar tercukupi kebutuhan gizinya itu ditentukan sejak mendapatkan asupan makanan dari ibunya selama dalam kandungan. Ini yang menjadi penting pada 1000 HPK yang menjadi kunci tadi. Tantangan selanjutnya adalah setelah saat bayi itu dilahirkan, ia perlu mendapat kolostrum, yaitu air susu ibu yang pertama kali keluar, di mana ini menjadi salah satu hal penting yang bisa dilakukan, diberikan untuk perbaikan pertama kali yang dilakukan oleh seorang ibu. Bayi hanya membutuhkan air susu ibunya saja selama 6 bulan kehidupannya. Setelah itu, saat bayi usia 6 bulan, jangan sampai terlambat karena bayi perlu diberikan makanan pendamping ASI yang bergizi seimbang. Jadi pada saat anak itu sudah lebih usia layak 6 bulan, ASI sudah tidak mencukupi kebutuhan nutrisinya. Makanya perlu diberikan asupan nutrisi lain selain ASI, yaitu makanan-makanan bergizi. Nah, selanjutnya kita ke ini adalah ya memang agenda Gerakan Nasional Percepatan Perbagian Gizi yang sudah dicanangkan oleh pemerintah dari 17 sampai 19 ini masih terjalin ya, masih dilakukan sampai sekarang karena memang adanya keberlanjutan dalam program ini. Yang pertama adalah advokasi atau pendekatan-pendekatan pada pihak-pihak yang memang berkepentingan gitu ya. Ada kampanye, sosialisasi dan KIE di mana harapannya di sini semua bisa merubah perilaku yang tadinya berisiko stunting menjadi perilaku yang bisa mencegah terjadinya stunting. Advokasi di sini dilakukan pada pimpinan pusat, ya pemerintah daerah serta tokoh-tokoh masyarakat. Nah, sosialisasi itu dituangkannya pada pengelola program. Nah, ini kaitannya adalah ke pihak-pihak puskesmas, BKKBN, dan sebagainya. Kampanyenya dilakukan pada masyarakat luas. Ya, dan KIE di sini atau pemberian komunikasi, informasi dan edukasi harapannya bisa memberikan perubahan perilaku di masyarakat. Kemudian yang kedua adalah penguatan koordinasi lintas sektor. Penguatan koordinasi lintas sektor di sini lebih kepada ke upaya persepsi dari semua sektor sehingga mereka dapat berkolaborasi untuk penanganan perbaikan gizi. Kemudian pengembangan program gizi spesifik dan sensitif yang terbukti ini secara efektif untuk penanganan stunting. Ya, ada penguatan intervensi dan pengembangan model yang terintegrasi. Yang keempat adalah membangun pangkalan data percepatan perbaikan gizi dengan adanya data atau sistem pengembangan informasi sebagai dashboard untuk tahu, untuk memonitoring, mengevaluasi dan mensurveillance atau melakukan surveillance terhadap kondisi stunting ini harapannya bisa dilakukan dengan tepat dan cepat seperti itu. Ini adalah intervensi pencegahan stunting yang terintegrasi melalui program intervensi efektif dan kaitannya adalah dengan outcome yang diharapkan bisa menurunkan resiko-resiko yang bisa mengarah pada stunting gitu ya. Programnya adalah mulai perbaikan gizi masyarakat gitu ya. Kemudian ada juga STBM, sanitasi berbasis masyarakat, kemudian ada UKS dan sebagainya. Intervensi efektifnya adalah bisa ke pemberian tablet tambah darah untuk ibu hamil, ASI eksklusif pada bayi dan balita, kemudian makanan pendamping ASI yang baik, suplementasi gizi mikro, suplementasi gizi makro, sampai pada bantuan-bantuan non-tunai yang diupayakan secara integrasi tidak hanya bidang kesehatan tetapi juga pada sektor yang lain gitu ya. Sektor sosial, kemudian dari aspek yang lain ekonomi sehingga dapat mencapai tujuan ya, konsumsi gizi yang adekuat, pola asuh yang tepat dan pelayanan kesehatan dan kesehatan lingkungan yang baik. Nah, ini adalah strategi utama penurunan stunting di mana dilakukan pendekatan multisektor, intervensi dan integrasi gitu ya. Ini seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa memang intervensi gizi itu ada yang spesifik dan sensitif. Kalau sensitif itu kita bisa mengarah pada semua lini, ada mulai dari pendidikan, ada Kementerian Sosial gitu ya, ada Kementerian Agama terkait dengan perkawinan, kemudian ada Kementerian Kesehatan terkait sanitasi dan
kesehatan. Ini menjadi salah satu integrasi yang kompleks dan harapannya bisa meningkatkan tingkat keberhasilan penanganan stunting. Lalu bagaimana upaya penanggulangan stunting itu sendiri? Intinya ada 3, pola asuh, pola makan, dan air bersih serta sanitasi. Pola asuh di sini memberikan pengetahuan tentang kesehatan dan gizi pada keluarga, yang mana penting sekali memberikan asupan nutrisi pola asuh yang sehat untuk anak sehingga dia dapat bertumbuh dengan baik. Ada juga program inisiasi menyusui dini. Jadi setelah ketika anak itu sudah dilahirkan, segera diberikan inisiasi menyusui dini pada ibunya atau balita ke ibunya, sehingga dia berusaha untuk mencari nutrisi dia pada saat dia setelah dilahirkan. Kemudian ASI eksklusif selama 6 bulan, melanjutkan menyusui sampai 2 tahun, serta pemberian MPASI yang sehat dan adekuat secara nutrisi. Layanan kesehatan juga yang baik harusnya ya, seperti posyandu dan imunisasi harus berjalan dengan lancar. Kemudian yang kedua adalah pola makan. Pemberian makanan sesuai pola isi piringku di sini. Kalau istilahnya komposisi isi piringku di sini adalah ada makanan pokok, ada lauk pauk, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Di sini nanti bisa Anda baca secara detail ya. Kemudian yang ketiga adanya keberadaan air bersih dan sanitasi yang sehat. Ya, ada jamban keluarga yang sehat, kemudian cuci tangan menggunakan sabun, itu menjadi salah satu upaya perbaikan atau penanggulangan stunting yang tepat. Nah, ini adalah tantangan dalam upaya intervensi penurunan stunting. Komitmen dukungan itu juga harus, kalau istilahnya harus konsisten gitu ya. Integrasi di mana semua sektor ya terhadap perbaikan gizi mendukung semua upaya. Multisektoral, pendekatan multisektoral yang efektif juga menjadi tantangan. Karena kadang multisektor itu kecenderungan ada target-target sendiri gitu ya. Kemudian ada upaya yang berbasis hasil, menerapkan pendekatan berbasis hasil, pendekatan pendidikan gizi, program berbasis masyarakat. Jadi melakukan pemberdayaan masyarakat yang kompleks, memberdayakan mereka supaya mereka bisa melakukan upaya-upaya pencegahan dan secara mandiri mengentaskan satu permasalahan kesehatan yang terjadi di lingkupnya. Kemudian ada upaya monitoring yang efektif, jadi efektif monitoring sosial itu juga harus dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait. Nah, sekarang kita harapannya untuk masyarakat seperti apa? Ya, adanya upaya peningkatan kapasitas ya. Kemudian social monitoring, penerapan strategi, dan kerjasama dari semua stakeholder. Jadi semua harus terlibat seperti itu. Ini adalah intervensi-intervensi prioritas yang menjadi salah satu implementasi strategi penanganan stunting oleh pemerintah. Intervensi gizi spesifik dan sensitif. Untuk spesifik di sini golongan atau kelompoknya adalah ke ibu hamil, ibu menyusui dan bayi dan memiliki bayi berusia 0 sampai 6 bulan serta ibu menyusui dan bayi berusia 6 sampai 23 bulan. Ini penting ya, karena ini masih dalam masih dalam periode 1000 HPK. Kemudian untuk intervensi sensitif itu lebih kepada bagaimana penyediaan akses air minum yang aman, akses sanitasi yang layak, kemudian akses terhadap fasilitas kebersihan, penyampaian JKN yang tepat, kemudian penyampaian jaminan persalinan, sampai peningkatan ketahanan pangan bergizi di masyarakat. Nah, ada juga upaya kabupaten-kabupaten prioritas yang dilakukan oleh pemerintah supaya penanganannya lebih cepat dan jangan sampai menimbulkan permasalahan lebih kompleks lagi. Ini adalah 100 kabupaten dengan sasaran stunting, nanti bisa dibaca di materi saya. Nah, ada program penanggulangan stunting ya. Jadi dari penajaman program sektoral pemerintah yang perencanaannya memang telah menetapkan lokus penanggulangan stunting. Jadi ada membangun partisipasi masyarakat dengan sosialisasi dan edukasi pola hidup sehat bagi setiap individu, keluarga, dan masyarakat. Nah, ini adalah penyelesaian determinan kesehatan pelibatan lintas sektor. Ini masih terjadi ya, masih terjalin.
sehingga harapannya masih bisa mencegah dan menanggulangi stunting. Ini adalah gambaran dari program isi piringku tadi yang ada ada makanan pokok, lauk pauk, sayur dan buah gitu ya. Lalu ini adalah sinergi penanganan stunting. Sinergi ini melibatkan peran pemerintah, baik pusat maupun daerah, masyarakat, dan kementerian-kementerian terkait. Terjadinya kegagalan penanganan stunting akan berdampak pada kualitas SDM Indonesia di masa depan ini yang menjadi hal yang harus kita hindari. Ya, lokus daerah adalah di sini memang lokus ini memang menjadi salah satu daerah di mana yang menjadi prioritas gitu ya. Lokus daerah peluncuran stunting terintegrasi ini ada beberapa ya di beberapa kabupaten dan kota. Di sini ada Bogor, Sukabumi, dan sebagainya, Klaten, Grobogan, Sragen, Nganjuk, Lamongan, gitu ya, banyak sekali. Ini ada Bali juga. Nah, ini semua yang akan menjadi salah satu atau upaya yang dilakukan pemerintah untuk penanggulangan stunting melalui kebijakan-kebijakan yang sudah saya sampaikan tadi. Dari kebijakan peran pemerintah yang memang cukup kompleks ya. Ini tadi upaya pemerintah mulai dari gerakan 1000 HPK, rencana aksi nasional, kemudian tentang gerakan nasional percepatan perbaikan gizi dengan Perpres tahun 2013 nomor 42, kemudian selanjutnya Perpres nomor 83 tahun 2017 tentang kebijakan strategis penanganan gizi dan sampai ke upaya percepatan gizi. Ini adalah implementasi kebijakan dalam penanganan stunting. Saya kira itu penjelasan yang saya bisa sampaikan. Silakan dipahami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.